Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu sharing-sharing tentang parenting, coaching, dan motivating. Dan ada juga tentang isu-isu pendidikan ataupun Q&A dari pemirsa semuanya. Jadi, kalau misalnya teman-teman semuanya atau pemirsa semua YouTube Beyond Education Podcast ingin bertanya, silakan langsung saja ditanyakan langsung melalui link deskripsi di bawah ini. Kita sudah cantumkan semuanya di sana. Ada link WA-nya, Telegramnya. Itu untuk bergabung bersama kami di grup-grup WA dan Telegram. Silakan masuk karena di sana ada update selalu tentang artikel, tentang video terbaru akan selalu diupdate setiap hari. Dan ada juga di situ link podcast link untuk membaca artikel. Silakan yang ingin membaca artikel, kita selalu update artikel setiap 2 hari sekali. Langsung saja di alamatnya Beyond Education Podcast blogspot.com. Silakan langsung baca aja, baca, download, sebarkan, terserah, itu mah bebas ya. Tidak ada haki-hakinya. Tapi tetap saja kalau misalnya disebarkan, tolong untuk etika menyebarkannya tetap diperhatikan seperti itu, tidak menjelek-jelekan siapapun ya di situ. Karena saya pernah melihat di situ ada yang bertanya di link bio di blogspotnya itu, ada yang bertanya apakah ini bisa di-download atau apa. Silakan di-download saja ya, langsung saja di-download. Dan juga kalau misalnya mau bertanya silakan langsung saja di emailnya itu, tuliskan subjeknya isinya adalah nama, atau boleh lah kalau misalnya mau nama silakan, kalau misalnya mau apapun silakan. Kalau nggak ada namanya juga nggak jadi masalah, nanti langsung permasalahannya diketik saja lewat email dan kirim langsung ke email Beyond Education Podcast ya, seperti itu. Jika misalnya dibalas, silakan langsung cek saja notification-nya, karena kita pasti akan menotif ketika pertanyaan Bapak Ibu semuanya dijawab. Tapi menotifnya kalau misalnya tidak mencantumkan nomor HP atau apapun, kita notifnya lewat email juga. Tapi kalau misalnya mencantumkan nomor HP atau apa, kita notifnya melalui nomor HP tersebut. Nanti kita akan beritahu linknya seperti itu ya. Dan kita juga tersedia di radio online. Jadi di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, kita ada dengan kata kunci Beyond Education Podcast ya. Pada siang hari ini langsung saja bersama Pak Doni kita akan berbincang-bincang tentang tema parenting. Baik, selamat datang Pak Doni. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana Gong? Alhamdulillah, Pak sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak dan keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat terus Gong. Sekarang lagi musim-musim Pak, kan Pak? Iya, musim apa nih? Musim penyakit. Musim pancaroba ya, kadang panas, kadang dingin. Iya, kadang harga BBM naik. Itu udah pasti. tapi siang hari ini kita tidak membahas itu ya Pak ya. Kita akan membahas dunia yang lain. Iya. Tapi ya udah nanti aja lah gitu. Oke, siap. Tapi untuk siang hari ini kita akan membahas parenting tentang meninggalkan generasi yang kuat Pak. Iya. Jadi dengan artian bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah kalau begitu ya. Pastinya. Kalau misalnya meninggalkan generasi yang kuat, maksudnya seperti apa Pak? Generasi yang bagaimana? Ya. Jadi kadang ada salah persepsi Gung di masyarakat bahwa kalau kita ingin meninggalkan generasi yang kuat, yaitu anak-anak kita berusaha meninggalkan generasi yang mereka tidak akan memiliki kekurangan harta benda. Oh, jadi kuat di sini kuat finansial. Ya. Jadi kita takut kalau anak kita ini jatuh miskin, nggak bisa menikmati kekayaan. Benar. Hanya sifatnya keduniawian saja, materi saja. Tetapi kita lupa untuk meninggalkan generasi yang tidak miskin mental. Padahal kalau kita lupa akan hal ini yang akan menjadi masalah bagi masa depan anak-anak kita, Bu. Karena anak-anak yang memiliki miskin mentalnya, mereka sedikit-sedikit nih kalau menghadapi masalah di dalam kehidupannya, mereka butuh healing. Oh iya, capek. Baru aja ngerjain sebagaimana, capeknya udah kayak setahun. Nah, benar. Generasi yang penuh dengan keluh kesah. Akhirnya kalau kita sampai meninggalkan generasi yang seperti ini, terutama anak-anak kita, bagaimana mereka dapat menjemput masa depannya? Sedangkan yang kita tahu, anak-anak yang berhasil menjemput masa depannya kalau mereka memiliki mental yang kuat. Iya. Karena saya tidak pernah melihat gitu
anak-anak yang bisa menjemput masa depannya, mereka memiliki miskin mental. Iya ya, jarang-jarang ya. Nggak ada. Maksudnya mereka gagal bangkit lagi gitu kan? Iya. Nah, iya. Coba Terus mencoba terus. Gitu. Agung, biasanya kan kalau melihat kisah orang sukses, kebanyakan mereka lahir dari keluarga yang miskin, apa keluarga yang kaya? Keluarga yang umumnya sih pada kekurangan. Pastinya, kebanyakan ya. Kebanyakannya iya. Karena apa? Karena anak-anak yang lahir dari keluarga yang miskin, mereka biasanya memiliki mental yang kuat. Mereka masih memiliki mimpi yang besar di dalam diri si anak itu. Karena mereka ingin mengubah kehidupan keluarganya yang tadinya miskin menjadi berkecukupan. Nah, tetapi kalau kita sampai tidak mau memberikan nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak kita, karena kita merasa saya nggak mau gitu, misalnya anak-anak kita nanti di masa depannya mereka hidup serba kekurangan, mereka tidak memiliki apa-apa sampai mereka susah makan. Akhirnya ini menjadi belenggu bagi kedua orang tuanya. Mereka malah berusaha kerja keras pagi siang malam untuk memenuhi kebutuhan hanya sebatas sandang pangan papan semata. Padahal itu adalah hal yang paling kalau menurut saya itu dasar. Sangat dasar, dan buat saya pribadi itu tidak terlalu yang paling penting. Karena apa? Karena yang namanya harta benda itu masih bisa dicari. Tetapi dalam membentuk karakter anak-anak kita, kita tidak bisa membentuknya hanya dalam waktu semalam. Kita membutuhkan proses yang sangat panjang gitu. Kita harus mau memberikan nilai-nilai kehidupan buat anak-anak kita sejak mereka kecil hingga mereka dewasanya. Karena kan pembentukan karakter ini memang butuh proses pengulangan gitu. Akhirnya membentuk jiwa si anak. Nah, tetapi kalau kita lupa akan hal ini, kita malahan lebih fokus terhadap kebutuhan yang sifatnya keduniawian saja, akhirnya sudah. Kita tidak mengerjakan PR kita sebagai orang tua untuk memberikan nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak kita. Karena kan ketika anak-anak kita ini sudah dewasa, ketika mereka dilengkapi oleh nilai-nilai kehidupan, akhirnya mereka tahu bagaimana sih saya harus memperlakukan kehidupan saya. Iya. Mereka tidak gampang terserang stres misalnya. Ketika ada masalah, mereka tidak lari dari masalah. Mereka mau memperjuangkan kehidupan mereka yang lebih baik, tapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dan hal ini kan jangan sampai kita lupa untuk mengajarinya kepada anak-anak kita. Karena kalau bukan kita sebagai orang tuanya, ya siapa lagi yang mau bertanggung jawab terhadap hal ini gitu. Iya, dan mirisnya begini Pak, ketika orang tua itu merasa bahwa dirinya sudah berkecukupan ya, dia itu memiliki perasaan bahwa anak saya nggak boleh nih mengalami hal yang seperti saya. Nah, dulunya kan misalnya dia miskin tuh. Kalau ketidakcukupan atau kekurangan lah, terus dia berjuang gitu kan. Setelah sudah berjuang, sudah mapan, sudah kaya dan bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa anaknya nggak boleh ngalamin yang seperti itu. Nah itu dengan cara dikasih apa yang dia butuhkan. Masih mending apa yang dia inginkan. Iya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia pokoknya yang dulunya dia orang tua yang kesampaian, orang anaknya harus bisa. Nah ini yang kadang kita tidak sadari gitu. Bahwa pola pikir yang seperti itu adalah pola pikir yang salah. Karena kalau sampai kita memanjakan anak-anak kita dengan cara kita memenuhi segala keinginannya, bukan apa yang mereka butuhkan, akhirnya anak kita ini tidak memiliki daya juang untuk meraih impiannya. Karena segala apa yang mereka inginkan langsung kita penuhi. Karena kita tidak mau gitu anak-anak kita ini mengalami kesusahan di dalam dirinya. Iya, alibinya begini. Dulu mah bapak pengen laptop, bisa pengen laptop kan anak. Dulunya bapak pengen laptop harus nabung dulu, kamu mah jangan. Gitu. Nah itu mau makan lagi susah. Satu telur dibagi bertujuh. Saya juga bingung tuh kalau satu telur dibagi tujuh. Gimana baginya gitu. Nah itu, ya kadang kan hal ini yang kalau kita sebagai orang tua tidak mau memikirkan ulang gitu bahwa cara-cara memanjakan anak itu
itu adalah hal yang salah. Iya. Akhirnya sudah, itu yang menjadi pola kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Iya, betul. Bagaimana anak-anak kita mau memperjuangkan, mendapatkan apa yang mereka inginkan kalau mereka kita tidak ajarkan? Kan seharusnya misalnya anak kita nih menginginkan sesuatu sama orang tuanya, ayah, bunda, tolong dong beliin adik gadget yang terbaru misalnya. Coba kita sebagai orang tua memancing anak agar apa? Agar anak ini memunculkan kreativitasnya gitu. Timbul kreativitasnya. Timbul kreativitasnya untuk bisa memiliki apa yang mereka inginkan. Betul. Bukan cara, ayo kita langsung ke mall. Iya, kita beli apa yang kau mau gitu kan. Yang langsung dibeliin lagi ya. Iya. Ajarkan anak misalnya untuk menabung deh. Ayo nak, kamu kan punya uang jajan. Kamu menginginkan apa? Gadget yang terbaru. Ya sudah, kamu tabung nak. Nanti di hari ulang tahun kamu, kamu bisa belikan dari uang tabungan kamu. Kita ajarkan anak untuk belajar bersabar. Iya, berarti nilai-nilai seperti itu yang harus ditanamkan. Ya, seperti itu yang harus kita tanamkan. Sabar, benar, teguhnya, rajin. benar. Malahan kalau mau lebih sedikit ekstrim ya, ini sih bukan ekstrim ya, ini masih normal ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang ini dianggap ekstrim gitu. Tapi kalau menurut saya bilang ekstrim ini terlalu lebay. Bisa aja nak, oke, kalau kau ingin sesuatu harus ada timbal baliknya dong. Iya. Nah sekarang ayah sama bunda memberikan kamu sebuah pekerjaan yang harus kamu kerjakan setiap harinya. Setelah ini kamu dapat patuhi, ya, baru ayah bunda akan berikan apa yang kamu mau. Misalnya ayah bunda memberikan pekerjaan mencuci mobil misalnya setiap hari, ya. Anak kan jadi